Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dalam pertemuan ini kita dapat bertemu di sini. Pertama ini kegiatan pasca observasi. Dengan tujuannya nanti dapat mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran Breni untuk persiapan dalam pembelajaran agar lebih siap dan lebih matang materinya. Kemudian saya mau menanyakan terkait pertanyaan ini, apa ya tujuan pembelajaran Ibu Reni ini? Dari modul ajar yang saya pakai, saya ada 3 aspek untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama untuk aspek kognitif, keterampilan sama sikap. Untuk kognitif dengan tujuan yaitu peserta didik mampu mengklasifikasikan gambar-gambar hewan sesuai dengan perkembangbiakannya yang benar. Kemudian untuk keterampilan, peserta didik mampu menunjukkan gambar hewan bertelur dan melahirkan sesuai dengan gambar yang benar. Untuk sikap, peserta didik mampu menunjukkan hasil kerja kelompoknya dengan berani tentang gambar hewan yang bertelur dan melahirkan di depan kelas. Berarti tujuan pembelajaran yang berani nanti ada 3 ya Bu? Kognitif, keterampilan, dan sikap. Ya, benar. Dari ketiga itu, menurut Breni yang perlu dikembangkan apa ya Bu? Yaitu dalam aspek kognitifnya. Aspek Kognitif dan juga sikap. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus, sikapnya itu harus lebih diperhatikan karena mereka akan lebih berani untuk berdiskusi dan mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-temannya sekelasnya. Ya, berarti menunjukkan sikap keberaniannya Ya, benar. Di dalam kelas. Baik Bu. Kemudian strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dalam hal ini saya memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan anak-anak per kelas itu dan kompetensi yang dimiliki dalam masing-masing anak. Ya tuh, baik. Kemudian menggunakan pembelajaran diferensiasi tadi, lalu model atau metode yang Bu Reni gunakan? Saya mengambil model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu mereka akan mengambil suatu permasalahan dalam materi tersebut, kemudian memecahkan dalam kelompoknya, dibagi satu kelompok ada 2 anak atau 3 anak per kelas. Nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil kerja kelompok itu di depan kelas. Tiap kelompok dibagi kelompok itu ya Bu? Ya. Ya, baik Bu. Dengan menggunakan media yang digunakan seperti apa? Di sini saya menggunakan 2 media pembelajaran. Yang pertama media konkret, yaitu dalam bentuk miniatur perkembangbiakan hewan bertelur dan melahirkan. Kemudian yang kedua menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran dengan menggunakan laptop, PowerPoint, dan juga sound untuk mempresentasikannya di depan kelas. Oh, jadi pakai laptop ya Bu, dengan menggunakan PowerPoint tadi. Baik Bu, kira-kira pelaksanaan observasi nanti kira-kira Bu Reni ada waktunya hari apa ya? Saya kira kalau hari Kamis pagi itu bagaimana Pak? Kan kalau pagi itu anak-anak lebih semangat dalam pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran di kelas kan lebih enak itu pagi hari. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Berarti nanti Kamis pagi saya observasi di kelasnya Ibu. Semoga nanti situasi dan kondisi mendukung ya Bu. Nah, amin. Terima kasih Bu Reni atas percakapan praobservasi hari ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran Bu Reni atau dapat koreksi Bu Reni materi dan
media yang digunakan nantinya. Demikian percakapan praobservasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma pen loh. Cuma loh. Sekarang berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin? Siapa? Ya, sebelum kita berdoa, mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak ini. Iya. Kelas berapa? Ditulis. 11. Kelas 11. Kelas 2. Hah? Kok kelas 2? SMA. 2 SMA. Kelas 11. 11. Baru ambil gambarnya yang mana hewan ovipar atau bertelur. Oke. Kaila mau yang ovipar apa vivipar? Yang bertelur apa yang melahirkan? Nah. Ini ya, tanya kemudian ya. Oke. Kaila cari hewan vivipar yang melahirkan. Sapi. Yang mana? Yang mana? Tarik hewannya. Sorry. Diambil. Yang mana? Ambil yang mana? Tancap lagi. Lagi yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edi Tama Kurniawan dari CPP Angkatan 9 Kota Kediri, dan rekan saya yaitu Bu Ria, guru kelas 12 SMA LP Putra Kediri, dan didampingi oleh pengajar praktik Bu Ani dari Baik, Bu Ria, langsung saja ini hari ini kita pertemuan yaitu supervisi ya Bu Ria. Iya. Sebelumnya tujuan supervisi itu yaitu mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelasnya Bu Ria, agar mengetahui dan mengerti apa yang perlu ditindaklanjuti ke depannya. Sedangkan tujuan dari percakapan hari ini, kita dapat mengevaluasi dan mengerti apa yang sudah Bu Ria kemarin lakukan, yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu observasi di kelasnya Bu Ria. Kira-kira perasaannya Bu Ria bagaimana Bu setelah dilakukan observasi kemarin? Tentu saja awalnya itu grogi dan nervous ya Pak, karena ya baru pertama untuk diobservasi, tapi mungkin nervousnya cuma di awal-awal saja, setelahnya sudah biasa saja. Ya. Kendala mungkin apa Bu? Atau yang mengganjal dalam proses pembelajaran itu? Kalau yang membuat kendala sepertinya tidak ada Pak, sudah sesuai planning, sudah sesuai rencana. Mungkin lebih menyiapkan media pembelajarannya itu lebih baik, lebih optimal lagi untuk anak-anak. Siap. Kalau boleh tahu, kalau dikasih penilaian antara 1 sampai 10 kira-kira 7 ya, 7 saja. Ya. Kemudian perkembangan atau tahapan yang akan Ibu lakukan apa Bu? Itu memusatkan kegiatan kerjanya itu. Kalau tahapannya ya tetap seperti biasanya Pak, kita awali sama doa. Tapi yang saya tekankan untuk pembelajaran selanjutnya itu kita
kita menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik kita, karena anak peserta didik kita kan berbeda dari anak pada umumnya. Jadi media yang kita pilih untuk materi yang kita ajarkan itu juga pasti berbeda sama anak normal. Jadi kita harus menyesuaikan media dan sarana pembelajarannya sesuai anak-anak. Jadi sesuai minatnya anak itu. Ya. Sejauh ini keberhasilan yang sudah dilakukan atau masih ada banyak perlu catatan atau kekurangan gitu? Kalau catatan dan kekurangannya ya itu tadi Pak, dari medianya sebenarnya, atau mungkin dari kalau kita bilang ke anak-anaknya kayaknya nggak bisa deh ya Pak menyalahkan anak-anaknya. Ya mungkin kita sebagai guru juga harus pintar-pintar ya terus berinovasi, terus memilih atau mencoba media-media pembelajaran yang sesuai sama peserta didik kita. Kemudian bagaimana kondisinya peserta didik? Sebenarnya anak-anak itu antusias waktu di awal-awal saja Pak. Terus di akhir-akhir mungkin sudah mulai bosan, mulai jenuh. Jadi ya ngikutin aja gitu. Kalau di awal memang antusias. Moodnya bagus gitu Iya. Berarti bisa dikatakan anak tersebut kurang aktif atau gimana? Aktif apa enggak ya Pak ya? Kayaknya kalau aktif sudah Pak. Sudah aktif ya. Jadi tidak dia tadi. Iya. Nah, kemudian rencana itu ke depan mengembangkan media Iya. atau Ya rencananya ya tetap memilih media yang baik, menginovasi lagi, mengembangkan media yang sudah ada gitu. karena menarik minat. Ya, biar anak-anak juga biar nggak bosan, biar nggak monoton itu saja media pembelajaran. Baik Bu Ria, terima kasih atas waktunya. Semoga supervisi ini nanti dapat ditindaklanjuti sama Bu Ria dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Demikian hasil percakapan hasil pasca observasi dari saya CGP Angkatan 9 Kota Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supervisornya menang sih.